Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Video lanjutan dari video sebelumnya. Saya udah janji ke Anda semuanya untuk nemenin Anda bereksperimen selama 30-40 hari. Kita nggak tahu doa Anda masing-masing, tapi standar keilmuannya itu memang harus diterapkan untuk semua keinginan, untuk semua hajat Anda. Tidak hanya bicara tentang magnet uang, tetapi juga magnet cinta juga bisa. Tapi memang saya kerucutkan pembahasan saya tentang keberlimpahan, tentang kekayaan, tentang magnet uang. Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingin informasikan pertama seminar online kembali saya adakan pada tanggal 28 Desember, tepatnya di hari Kamis malam Jumat. Dan kali ini tema yang akan saya angkat adalah mengupas rahasia keajaiban doa, atau bagaimana caranya agar kita bisa meraih keajaiban lewat kekuatan doa. Ikuti dan daftarkan diri Anda segera. Dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri, ada di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Kemudian seminar offline saya adakan di Jakarta Selatan, tepatnya ya di Hotel Diraja pada tanggal 14 Januari. Dan di sana saya akan kupas tuntas tentang the law of attraction secara spiritual. Kita akan bicara konsep doa, kemudian kita akan bicara loa, dan setelah itu akan diprogram menjadi magnet keberlimpahan, magnet kekayaan, magnet keajaiban. Ikuti dan segera daftarkan diri Anda, manfaatkan kesempatan ini. Seminarnya dimulai dari pagi sampai sore hari agar semua materi tersampaikan dengan sempurna. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni atau Mbak Putri, ada di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, lanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya, langkah awal sebelum bicara tentang magnet uang, tentang kekayaan adalah bicara tentang install dulu pikiran bawah sadar. Bertahap, pelan-pelan ya. Saya akan terus memandu Anda sampai benar-benar Anda aha dan Anda bisa praktek secara mandiri di tempat Anda masing-masing. Menginstal pikiran bawah sadar itu ada 4 hal ya kemarin. Pikiran dulu diperbaiki, ucapan juga diperbaiki, perasaan serta tindakan juga harus diperbaiki. Ketika semua itu sambil berproses diperbaiki, saya ingin tambahkan sebuah kesadaran lagi. Mencakup 4 hal yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu permasalahan di dalam belief system kita, di dalam sistem keyakinan kita. Kita hidup di dogma oleh pikiran-pikiran kita di masa lalu. Ya, semua itu kita dapat dari orang-orang terdekat. Katakanlah sebuah informasi. Kita punya life map miskin. Ya, jadi didoktrin, diinformasikan dengan informasi yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk kita pakai prinsip itu di masa yang sekarang. Kalau dulu itu nggak masalah. Jadi sekali lagi, ketika saya mengatakan doktrin, bukan berarti saya menyalahkan prinsip-prinsip yang Anda dapat di masa lalu. Enggak. Kita hanya ingin lebih dewasa menyikapinya. Kalau dulu kita sering didoktrin, uang tidak dibawa mati, kemudian kaya itu sumber masalah, atau ada lagi yang disebut dengan uang bukan segalanya, kemudian uang menyebabkan pertengkaran, serta orang kaya itu pelit. Nah, dari sekian yang saya sebutkan tadi, itu pasti pernah kita dapat di masa lalu. Ya, pernah kita dapat di masa lalu, sehingga mau tidak mau, percaya tidak percaya, itu membentuk menjadi keyakinan dalam bawah sadar kita. Oke? Nah, itulah poin-poin yang harus diperbaiki. Temukan itu. Yang pada akhirnya hari ini disebutlah sebagai mental block. Dan saya pun bikin satu seminar yang saya sebut dengan istilah financial healing. Artinya, pengobatan mental block, pengobatan mental yang berhubungan dengan finansial. Ada sebuah prinsip-prinsip yang memang harus dibereskan atau dihilangkan atau diganti dengan prinsip yang baru. Semua itu terletak di dalam bawah sadar kita. Ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya PR Anda, PR saya juga, karena saya juga masih sedang merilis prinsip-prinsip negatif yang dulu pernah saya dengarkan, dulu pernah diinformasikan ke saya, atau jangan-jangan saya juga menjadikan itu sebuah prinsip. Saya sedang mencari, dan sampai detik ini saya pun masih terapi. Saya masih memperbaiki hati saya, perasaan saya, karena menurut saya memperbaiki hati itu tidak hanya untuk kepentingan gimana supaya bisa kaya, nggak hanya itu ya, tetapi memperbaiki hati itu bicara tentang spiritualitas. Karena memperbaiki hati itu bukan hanya saat untuk agar doa saya dikabulkan, tetapi memang memperbaiki hati itu, tujuannya adalah untuk bertobat kepada Allah. Ya. Nah, prinsip-prinsip itu yang harus kita bereskan.
ya, ada sebuah prinsip kemiskinan di dalam bawah sadar ini yang harus dihilangkan, dirubah dengan prinsip-prinsip yang baru. Oke, katakanlah sekarang prinsipnya yang paling sering kita dengar adalah uang tidak dibawa mati. Tapi sadar nggak sih, kalau kita punya banyak uang dan bermanfaat uangnya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, maka manfaatnya insya Allah akan kita bawa mati. Ya, insya Allah akan kita bawa mati. Bahkan ada sebuah cerita di dalam Quran, ketika orang meninggal, dia mengemis meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, maka niscaya dia akan bersedekah. Lihat, sedekah di sini memang tidak selamanya sedekah itu tentang uang ya. Sedekah itu bisa senyum, sedekah itu bisa bantu orang. Tetapi alangkah afdol dan baiknya kalau kita bisa bersedekah juga dengan uang. Ya, contoh misalkan sedekah kepada orang tua, sedekah kepada masjid misalkan jadi jariah selamanya, selama masjid itu masih digunakan. Nah, bicara tentang sebuah prinsip di dalam hati, ini menurut saya penting untuk Anda temukan. Penting untuk Anda gali. Ya, karena sepanjang pengalaman saya pribadi dan pengalaman banyak peserta, pengalaman saya mengatasi permasalahan klien, bahwa hanya di batas sadar saja di mana letak kesalahan, ada prinsip negatif yang dia sadari, itu saja sudah sangat mengundang keajaiban. Jadi sebenarnya gini, ketika Anda menemukan kesalahan prinsip di dalam diri kita, itu sebenarnya kita baru saja mendapatkan obatnya. Jadi obat dikonsumsi, biarkan obat itu akan terus didaur ulang di dalam tubuh kita. Sama halnya seperti ketika kita mendapatkan kesadaran baru bahwa oh ya ternyata kesalahan saya ini nih, ada sebuah prinsip yang menghalangi saya nih. Nah, prinsip itu disadari, kemudian baru diganti dengan prinsip baru. Jadi kalau Anda tiba-tiba mensugesti tanpa Anda menemukan permasalahan Anda, saya tidak mengatakan itu sia-sia ya, tetapi suatu saat itu akan muncul dengan sendirinya. Akan lebih baik temukan dulu prinsipnya, flashback dulu pikiran ke masa lalu, informasi apa saja yang pernah Anda dapat dan itu menjadi keyakinan ngendap di dalam bawah sadar. Karena semua informasi kita di masa lalu kita sampai sekarang itu masih sangat tersimpan di bawah sadar. Jadi temukan pokok permasalahan yang menolak diri Anda menjadi berlimpah. Saya kasih contoh beberapa kata-kata yang mungkin akan membantu Anda tanpa harus flashback memikirkan terlalu jauh di masa lalu. Pertama, ada tidak sebuah prinsip uang bukan segalanya. Awas, sekilas standar biasa aja sih kalimatnya. Tetapi kalau kita rasakan benar-benar uang bukan segalanya, bawah sadar seakan-akan mengajak Anda jangan sampai punya uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uang tidak dibawa mati. Perhatikan, jika itu terus diulang-ulang dan Anda yakini tanpa pemahaman yang seperti saya sampaikan barusan, uang tidak dibawa mati, itu akhirnya diri Anda atau bawah sadar Anda mengajak seakan-akan tidak perlu terlalu memiliki uang atau tidak perlu Anda kejar-kejar uang, tidak perlu Anda kaya. Karena toh pada akhirnya tidak dibawa mati. Saya kasih gambaran tadi bahwa uang itu, manfaat kita punya uang itu bisa kita bawa mati. Artinya kalau kita kaya, kemudian kita bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk tempat-tempat ibadah, bermanfaat untuk fakir miskin, ya insya Allah akan dibawa mati. Amalnya yang dibawa mati. Tapi kan wasilahnya juga uang. Terus yang ketiga, ini contoh yang ketiga yaitu uang menyebabkan bertengkar. Sok tanya pada diri sendiri, benar nggak sih itu? Menurut saya itu tidak benar. Justru dengan adanya uang, kita bisa damai, kita tidak kemerungsung, kita tenang, kita punya kewajiban pun kita bisa bayar, kita butuh apapun, kita pingin apa, kita bisa beli. Ingat, ternyata uang bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian orang kaya itu pelit. Ada nggak prinsip itu di dalam bawah sadar Anda? Atau pernah tidak Anda mendengarkan kalimat ini, ya bisa jadi dari orang tua, atau dari guru, atau dari lingkungan, siapapun dia. Nggak semua orang kaya itu pelit, ya. Banyak masih orang kaya yang dermawan. Banyak sekali orang kaya yang dermawan, cuma kitanya saja yang belum ketemu. Ya, karena kita berada di circle yang memang kaya itu pelit, orang kaya itu pelit. Ya, circle-nya saja yang salah. Tetapi di luar sana masih banyak orang kaya yang dermawan. Ada juga orang kaya itu penindas. Ada nggak orang kaya itu penindas? Ada nggak sebuah informasi yang menginformasikan Anda dengan prinsip yang barusan saya katakan? Nggak semua orang kaya itu penindas. Banyak juga orang kaya itu yang benar-benar baik, menyayangi, mengayomi.
Ya, kemudian cari uang itu sulit. Nah, kalau ini kayaknya saya yakin nih, banyak sekali yang memiliki prinsip ini. Cari uang itu sulit. Nggak sulit kok, nggak sulit. Cari uang itu mudah. Ini yang harus dirubah ini. Ya, masih berhubungan dengan prinsip di masa lalu, masih berhubungan dengan video saya juga yang sebelumnya. Cari uang itu sulit. Enggak, cari uang itu mudah. Di zaman seperti sekarang ini serba dimudahkan semuanya dengan perkembangan teknologi. Anda bisa dagang apapun lewat online, tinggal ikuti seminarnya, panduannya, Anda bisa mempelajari ilmunya. Ya, tidak hanya di situ, Anda bisa menjualkan produk-produk Anda sendiri, jualan lewat online itu kan mudah untuk didapat. Tapi mulailah menanamkan sebuah prinsip bahwa cari uang itu mudah. Ya, cari uang itu mudah dan menyenangkan. Ya, dan saya bisa kaya, dan masih banyak lagi contohnya. Ya, jadi temukan itu. Ketika Anda bisa menemukan itu, lalu disadari dan Anda menyadari kalau itu sebuah kesalahan dan segera perbaiki, nah di situ pintu keajaiban baru Allah buka. Kenapa saya mengatakan demikian dan begitu yakinnya saya mengatakan demikian? Karena hidup saya mulai dibuka oleh Allah. Jalan kemudahannya ketika saya menyadari bahwa ternyata saya punya banyak prinsip yang sebenarnya menolak kekayaan. Dan bagi sebagian orang, ya, keluarga saya, pemikiran-pemikiran ini masih sebagian besar menolaknya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan prinsip kita di masa lalu. Saya hanya ingin move on saja. Saya hanya ingin memperbaiki hidup saya saja. Dan ketika saya mampu memperbaiki hidup saya, artinya saya juga mampu memperbaiki kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya. Tujuannya tetap baik, bukan untuk sombong-sombongan. Kita sedang cari penyakit di dalam diri kok. Kita sedang ingin membuang penyakit yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Dan ketika di jiwa kita penyakit-penyakit itu sudah tidak ada, maka kita akan lebih mudah untuk meraih kebahagiaan dalam hidup sekarang dan di masa yang akan datang. Seperti itu. Dengan kata lain, kesimpulan di video kali ini, salah satu yang menghalangi kita hidup berlimpah, kaya, sukses di masa yang akan datang karena adanya mental-mental yang ngeblocking atau mental-mental yang menghalangi kita lewat sebuah prinsip negatif untuk menjadi kaya. Dengan kata lain, manusia itu tanpa batas. Manusia itu sudah Allah anugerahkan untuk menjadi manusia sukses di masa yang akan datang. Bahkan Allah melabel diri kita sebagai pemimpin, khalifah di muka bumi ini, dan semesta ini pun Allah hidangkan untuk manusia, untuk dinikmati dan digunakan sebaik mungkin, bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dihinakan. Terima kasih teman-teman, sukseslah, sehatlah, dan bahagialah untuk orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.